Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Ramadhani dengan NIM 40121111065, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sanksi pidana dan tindakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pidana dan tindakan. Pengertian pidana atau straf, menurut Sudarto, pidana dapat diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Sedangkan menurut W.A. Bondar, pidana adalah pengenaan suatu penderitaan karena seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi, dapat diartikan pula bahwa pidana adalah bentuk hukuman yang dikenakan oleh negara terhadap individu yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum. Tujuannya adalah agar pelaku merasakan konsekuensi yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Contoh sederhananya itu, jika seseorang melakukan pencurian, pidana yang mungkin diberikan adalah hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Berikutnya, adapun unsur-unsur dari pidana. Pidana mencakup berbagai bentuk penderitaan seperti fisik, psikis, dan sosial, atau konsekuensi negatif lainnya yang dirasakan oleh terpidana. Keputusan pidana diambil secara sengaja oleh lembaga pengadilan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi, unsur-unsur pidana adalah bagaimana hukum memberikan tanggapan terhadap perilaku yang melanggar aturan. Ini adalah cara sistem hukum menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian, pelaksanaan pidana dipaksakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah di pengadilan, negara memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi atau hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Tujuannya yaitu untuk menegakkan hukum dan mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Kemudian, adapun berat atau ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan, motif melakukan tindak pidana, dan besarnya dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat dan korban. Ini berarti bahwa tingkat berat atau ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tergantung pada beberapa faktor. Adapun faktor unsur tindak pidana mencakup jenis dan tingkat seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan. Lalu, adapun yang kedua, motif melakukan tindak pidana, yaitu alasan dibalik tindakan tersebut dan dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Lalu berikutnya, dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat dan korban yang mengacu pada sejauh mana tindakan tersebut merugikan atau mengganggu kehidupan orang lain atau masyarakat secara umum. Selanjutnya itu penjelasan mengenai tindakan. Tindakan menurut Sudarto, ia menjelaskan bahwa munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan tindakan. Sedangkan Pompe berpendapat jika ditinjau dari sudut-sudut teori pemidanaan bahwa tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus atau tujuan khusus dan tidak bersifat membalas. Prevensi khusus ini merupakan penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu, yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidananya kembali. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tindakan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh negara untuk mencegah pelaku tindak pidana melakukan kejahatan lagi di masa depan.
Tujuannya adalah tentu untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku. Sebagai contoh, jika seseorang remaja terlibat dalam tindak vandalisme, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan tindakan rehabilitasi yang mencakup konseling dan program pendidikan khusus untuk membantu remaja tersebut memperbaiki perilakunya. Adapun tujuan penjatuhan tindakan menurut Andi Hamzah, yaitu untuk melindungi masyarakat. Lamintang juga mengungkapkan bahwa tindakan ialah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula suatu kebijaksanaan. Tindakan juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, tindakan berupa pemberian perlakuan khusus oleh negara berupa perlindungan dan pendidikan atau tindakan lain terhadap perilaku tindak pidana untuk menolong agar masa depannya lebih baik dan lebih sejahtera. Lalu, adapun tindakan dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau mungkin juga kooperasi melalui putusan pengadilan. Di sini artinya keputusan itu untuk memberlakukan tindakan diambil oleh lembaga pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum dan situasi kasus. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pelaku. Ketiga, pada hakikatnya dalam tindakan yang dijatuhi kepada seseorang tidak tergandung unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan. Ini berarti tindakan tidak bertujuan untuk menyakiti atau menghukum pelaku. Sebaliknya, tujuannya adalah membantu pelaku agar dapat memperbaiki keadaannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan terakhir, unsur terakhir yaitu tindakan bukan tergolong pidana dan bukan merupakan kebijaksanaan hakim atau kemurahan dari hakim. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tidak sama dengan pidana. Tindakan lebih fokus pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan mengenakan penderitaan sebagai hukuman. Selain itu, tindakan juga bukan semata kebijaksanaan atau bentuk kemurahan hati dari hakim. Materi berikutnya yaitu apa sih perbedaan pidana dengan tindakan? Berdasarkan doktrin, perbedaan tersebut dianggap sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat. Sedangkan secara teoritisnya perbedaan antara pidana dengan tindakan dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada yang melakukan tindak pidana agar si pelaku jera untuk melakukan tindak pidana di kemudian harinya. Sedangkan tindakan ini bertujuan untuk mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang tertentu. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan saya mengenai sanksi pidana dan tindakan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian video saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.